Pernahkah saudaraku, saat sendirian di malam sunyi, tiba-tiba memori kelam itu menusuk tajam? Memori tentang kesalahan fatal yang begitu besar, aib yang membuat kita merasa sangat kotor, dan rasa rendah diri yang membisikkan bahwa kita tidak layak lagi disentuh rahmat-Nya. Kita seringkali takut, masa lalu kita begitu busuk, hingga seolah-olah masa depan kita sudah terkunci dan tak ada harapan lagi. Lantas bagaimana mungkin kita bisa meraih rezeki halal jika fondasi hidup kita sebelumnya penuh maksiat? Kita merasa malu, bahkan untuk mengangkat tangan dan berdoa. Benarkah demikian, sahabat beriman? Jawabannya mengejutkan, dan sungguh itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di rekaman dosa masa lalu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa membersamai jemaah sekalian dalam perbincangan hati yang insya Allah menyejukkan ini. Saya tahu persis, beban masa lalu bisa menjadi rantai yang mencekik langkah hijrah. Banyak dari kita yang sudah mulai melangkah menuju kebaikan, namun kemudian terhenti karena bisikan penyesalan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Kita merasa sudah terlalu jauh terperosok, sehingga upaya taubat nasuha ini terasa sia-sia. Padahal Allah yang Maha Rahman dan Rahim telah menjanjikan pintu ampunan yang luasnya meliputi langit dan bumi, asalkan kita benar-benar tulus mengakui segala khilaf dan kesalahan yang pernah terjadi. Beban masa lalu adalah ujian terberat bagi seorang hamba yang ingin berubah. Ia datang dalam bentuk rasa malu, ketakutan akan terbongkarnya aib, dan kekhawatiran bahwa amal ibadah kita yang sekarang tidak akan diterima karena catatan hitam yang tebal. Ingatlah saudaraku, perasaan-perasaan ini seringkali bukan datang dari hidayah, melainkan dari tipu daya iblis yang ingin membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Setan tahu, jika kita berputus asa, kita akan berhenti berjuang, dan jika kita berhenti berjuang, kita akan kembali ke jurang kemaksiatan. Jangan biarkan masa lalu yang sudah berlalu menjadi penghalang utama antara diri kita dan pintu surga. Iblis bekerja dengan sangat halus, ia menggunakan rekaman dosa kita sebagai senjata pamungkasnya. Ia membisikkan, "Buat apa kamu salat? Bukankah kamu pernah berbuat dosa besar ini dan itu? Allah tidak mungkin menerima taubat dari orang sehina dirimu." Inilah strategi terlarang yang harus kita patahkan. Kita harus memahami bahwa rasa putus asa terhadap rahmat Allah adalah dosa yang jauh lebih besar daripada dosa yang kita sesali itu sendiri. Keputusasaan adalah pengakuan bahwa kita meragukan kemampuan Allah untuk mengampuni, padahal kemurahan-Nya melampaui segala noda dan kotoran dunia. Justru disinilah kita harus mengingat Asmaul Husna Allah, khususnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar 53. Ayat ini adalah jaminan dan janji langsung dari Sang Pencipta. Ia tidak memberikan batasan jumlah dosa, jenis dosa, atau seberapa kelamnya masa lalu. Yang Allah lihat adalah kembalinya hati kita kepadanya hari ini, bukan sejauh mana kita menjauh darinya kemarin. Lalu bagaimana caranya kita membersihkan jejak kelam itu agar masa depan terasa ringan dan penuh berkah? Kuncinya adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha memiliki 3 rukun utama yang harus kita penuhi. Pertama, menyesali dengan sepenuh hati kesalahan yang telah dilakukan. Kedua, segera menghentikan perbuatan dosa itu saat ini juga. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak akan kembali mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Jika ketiga rukun ini terpenuhi, maka insya Allah, Allah akan mengubah catatan kelam itu menjadi lembaran putih yang suci, siap diisi dengan amal kebaikan. Sahabat beriman, kita harus memposisikan masa lalu sebagaimana ia adanya. Sebuah sejarah yang tidak bisa diubah, namun bisa kita jadikan pelajaran berharga. Energi kita tidak seharusnya dihabiskan untuk meratapi hal yang sudah terjadi, apalagi jika kita sudah bertaubat. Energi kita harus difokuskan pada hari ini dan hari esok, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah, memperbaiki akhlak, dan berusaha keras mencari rezeki halal sebagai bentuk komitmen hijrah kita. Biarkan Allah yang mengurus masa lalu. Tugas kita adalah mengurus masa kini, agar masa depan kita sesuai dengan ridho-Nya. Pernahkah Anda mendengar bahwa seorang yang bertaubat, seolah-olah dia seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali? Inilah kemurahan Allah yang luar biasa. Setelah kita bertaubat dengan ikhlas, kita diberikan identitas spiritual yang baru. Kita tidak lagi dipanggil berdasarkan dosa lama kita, melainkan berdasarkan amal soleh yang kita upayakan sekarang.
Jadikanlah diri kita yang baru ini pribadi yang lebih mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, dan pribadi yang selalu berusaha menyebarkan kebaikan. Satu kekhawatiran besar yang sering menghantui para pelaku hijrah adalah, apakah dosa masa lalu saya akan menghalangi rizki dan kebahagiaan dunia saya? Jawabannya terletak pada keyakinan kita terhadap janji Allah. Memang, dosa bisa menutup pintu rizki, namun taubat dan istighfar justru menjadi pembuka rizki yang paling dahsyat. Ingatlah firman Allah tentang Nabi Nuh yang menyeru kaumnya untuk beristighfar agar diturunkan hujan lebat, diberikan harta, anak-anak, dan kebun. Istighfar adalah kunci rizki halal, bahkan bagi mereka yang punya sejarah kelam. Jangan pernah berpikir bahwa rizki halal itu hanya milik orang yang dari lahir sudah suci. Tidak, saudaraku. Rizki itu murni urusan Allah, dan ia datang berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan catatan masa lalu yang telah diampuni. Jika kita hari ini bertakwa, menjaga sholat, dan berusaha mencari nafkah yang baik, tolabul ilmi, maka Allah akan membukakan pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana janjinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 23. Kita harus mencontoh kisah-kisah para sahabat dan ulama yang dahulunya mungkin punya masa lalu yang jauh dari kata sempurna. Namun, ketika hidayah datang, mereka berbalik 180 derajat dan menjadi pilar agama. Tidak ada satupun kisah dalam sejarah Islam yang mencatat bahwa Allah menolak seorang hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus, meskipun hamba tersebut membawa segudang dosa. Ini mengajarkan kita bahwa fokus kita haruslah pada kualitas perubahan, bukan pada kuantitas kesalahan di masa lalu. Saat kita sudah berhijrah, iblis tetap tidak akan menyerah. Ia akan mengirimkan was-was, bisikan keraguan yang membuat kita teringat kembali pada aib. Cara terbaik melawan was-was ini adalah dengan segera mencari perlindungan kepada Allah, ta'awudz, memperbanyak dzikir, dan menyibukkan diri dengan amal soleh. Jangan pernah berlama-lama merenungi aib, karena itu adalah jebakan setan. Fokuskan pikiran kita pada Al-Quran, pada sholat, dan pada membantu orang lain. Inilah pertarungan batin yang harus kita menangkan setiap hari. Secara praktis, Rasulullah SAW mengajarkan kita cara paling efektif untuk menghapus dosa, yaitu dengan melakukan kebaikan. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Kebaikan di sini meliputi sholat sunnah, sedekah, puasa, berbakti kepada orang tua, hingga menolong tetangga. Setiap kali kita merasa aib masa lalu menghimpit, segera lakukan satu amal kebaikan. Jadikan itu sebagai terapi spiritual yang mengubah energi negatif penyesalan menjadi energi positif ibadah. Perlu kita sadari juga, tantangan terbesar setelah taubat seringkali datang dari manusia, bukan dari Allah. Masyarakat mungkin masih mengingat kesalahan kita, bahkan bisa jadi mereka mencibir atau meremehkan proses hijrah kita. Disinilah kesabaran kita diuji. Jangan biarkan penilaian manusia mengalahkan janji ampunan dari Allah. Ingatlah, manusia hanyalah makhluk, dan hanya Allah yang berhak menilai hati. Tetaplah istiqomah, fokus pada hubungan kita dengan Khalik, dan abaikan cibiran yang mencoba menjatuhkan semangat hijrah kita. Jika kita ingin masa depan kita penuh dengan berkah dan ketenangan, kita harus mulai menjalankan hidup dengan prinsip ihsan. Ihsan artinya berbuat baik dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Terapkan ihsan dalam pekerjaan kita agar menjadi rezeki halal yang berkah. Terapkan ihsan dalam ibadah kita agar diterima, dan terapkan ihsan dalam hubungan dengan keluarga agar tercipta sakinah mawadah warahmah. Masa depan, saudaraku, sepenuhnya ada di tangan Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, namun kita tahu kepada siapa kita harus bersandar. Senjata terkuat kita untuk membentuk masa depan yang cemerlang adalah doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Mohonlah agar Allah menutup aib kita, menguatkan langkah hijrah kita, dan menggantikan setiap kesedihan masa lalu dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Doa adalah jembatan yang menghubungkan harapan kita dengan takdir yang telah ditentukan olehnya. Dalam perjalanan hijrah ini, konsistensi, istiqomah, adalah harta yang paling berharga. Lebih baik melakukan amal kecil secara rutin daripada melakukan amal besar sesekali, lalu terhenti. Pertahankan sholat duha, jaga tilawah harian, dan istiqomahlah dalam menghindari tempat-tempat yang dapat mengingatkan kita pada dosa lama. Istiqomah adalah bukti nyata bahwa kita serius dalam taubat nasuha kita,
Dan Allah sangat mencintai hambanya yang istiqomah, meskipun langkahnya tertatih-tatih. Mari kita ubah fokus hidup kita. Jangan jadikan tujuan akhir kita adalah sekadar sukses di dunia atau mendapatkan rizki halal yang berlimpah. Melainkan, jadikanlah tujuan utama kita adalah meraih ridho Allah dan surganya. Jika tujuan akhirat sudah benar, maka urusan dunia dan rizki halal itu akan mengikuti dengan sendirinya. Masa lalu kelam kita biarlah menjadi catatan yang memperkuat kita, bukan yang melemahkan. Karena kita tahu betapa dahsyatnya pertolongan Allah bagi hamba yang mau kembali. Kesimpulannya, saudaraku, jangan pernah biarkan dosa yang telah diampuni terus menghukum diri kita. Begitu kita bersujud dan memohon ampunan, percayalah bahwa Allah telah menghapus dosa itu. Kita harus belajar melepaskan beban masa lalu dan menyerahkannya sepenuhnya kepada pemilik waktu dan takdir. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Berikhtiar di masa kini dengan hati yang bersih, sambil meyakini bahwa segala urusan masa depan, baik rizki maupun takdir, berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, bangunlah hari ini dengan penuh semangat. Yakinlah, masa depan kita tidak diwarisi dari kegelapan masa lalu, tetapi dibentuk oleh cahaya hidayah yang kita pegang erat saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, bahkan tak terbatas bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Kita adalah kisah penebusan, dan Allah adalah penulis kisah terindah bagi setiap hamba yang kembali. Jangan pernah ragu, karena pengampunan Allah jauh lebih luas daripada lautan dosa yang pernah kita ciptakan. Mari kita songsong masa depan di tangannya. Saudaraku, mari kita tutup perbincangan ini dengan janji untuk terus memperbaiki diri. Jika tausiah ini menyentuh hati sahabat beriman, mohon bagikan kepada teman-teman lain yang mungkin sedang berjuang menghadapi bayangan masa lalu mereka. Tuliskan, "Alhamdulillah, saya siap hijrah total" di kolom komentar sebagai ikrar. Dan mari kita saling mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, memberkahi rizki halal kita, dan menjadikan masa depan kita jauh lebih baik daripada masa lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.